Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, kali ini kita bahas saham Rans. Wow, ini juga di luar ekspektasi guys ya. Ini tiba-tiba hilang beatnya. Saya juga, aduh kok gini ya, nggak kayak IPO-IPO yang lalu. Kalau IPO yang lalu gini guys. Kalau IPO yang lalu nih, kita ngomong ke RLCO atau WBSA dan sebagainya, SUPA dan sebagainya gitu ya. IPO ke belakang, itu hilangnya tuh urut. Misal nih, waktu Rans, inget-inget deh. Rans waktu di lock di tanggal kemarin, tanggal 10 guys, hari Jumat. Itu dia beatnya itu 20 juta. Ingat nggak? 20 juta beat ARA. Nah, tiba-tiba kok di sini guys hilang. Hilang kalau kita berbicara dengan IPO-IPO yang dulu ya, yang historis kayak gitu. Dari 20 juta itu di ARA yang kedua jadi 15. Di ARA yang ketiga jadi 11. Di ARA yang keempat jadi 7 atau 6. Di ARA yang kelima jadi 3. Di ARA yang ke-6 atau ke-7 jadi 1 atau 2 juta. Nah, baru kebongkar. Jadi kalau IPO-IPO yang dulu macam SUPA, RLCO, WBSA, itu kalau bitnya yang sebanyak ini ya 20 juta itu harusnya sih bisa minimal ARA 5 kali. Nah, ini aneh teman-teman. Si Rans ini kemarin 20 juta tapi tiba-tiba di sekarang hilang bitnya. Tadi opennya nggak ARA loh guys. Opennya di 280, ini nggak ARA. Langsung hilang bitnya. Waktu itu saya lihat tadi pagi itu saya lihat belasan juta gitu ya. Tiba-tiba hilang gitu ya waktu menjelang waktu pre-opening. Pre-opening tuh hilang, langsung turun kayak gitu. Ya. Gimana teman-teman? Apakah kalian kejual? Saya sih kejual ya, tapi nggak maksimal profit 40% apa ya? Waktu ya, kita kejual di sekitaran 250-an teman-teman. Teman-teman kejual di 254, 252, pokoknya di 250-an tadi kita kejualnya. Di sini teman-teman kayak gitu. Nah, waktu di sini nih. Nah, di sini nih. Di sini guys, kita kejual itu di sini. Di sini apa di sinilah. Pokoknya antara dua inilah. Di sini kalau nggak di sini ya di sini kejualnya. Di menit-menit awal kok. Aduh, ya kupikir bakal sampai 400-500 teman-teman. Ternyata di sini aja udah melempem. Gimana nih LG? Aduh, LG, kenapa kau berubah gitu ya? Udah kita kasih rating bagus, kau berubah LG. Apakah kau sudah berubah? Kau bergaul sama siapa? Bisa seperti ini ya LG. Oke, kita lihat teman-teman ya untuk broker summary-nya guys. Oke, sekedar info bagi teman-teman yang pengen join untuk dapat rekomendasi swing yang oke di saham-saham yang berfundamental bagus, teman-teman jangan lupa untuk masuk STS rekomendasi di bulan Agustus. Kita udah open teman-teman, langsung cat aja guys kalau pengen join. Nanti kita langsung undang ke grupnya langsung. Nah, untuk Agustus ini ada bonus yaitu perkiraan dividen Sandi Bursa tahun 2027. Langsung bisa download sekarang juga. Dan hari ini kita dapat profit lumayan teman-teman dari kios pipa gitu ya. Nah, ini hari ini teman-teman PJHB ya. Terus di sini kita lihat swingnya kita dapat profit di Pegas dan Adi. Nah, jangan sampai kelewat teman-teman untuk dapat rekomendasi swing dan saham trading harian di STS rekomendasi Agustus, langsung cat aja. Oke, kita lihat broker summary. Ternyata LG-nya memang distribusi. Nah, ini jelas underwriter guys yang distribusi. Luar biasa, dia distribusi di 240-an. Berarti dia kasusnya tuh gini tadi guys. Nah, saat di LG ya ngebit gitu. LG kan ngebit yang di hari pertama kemarin kan LG ngebit. Makanya bitnya sampai 20 juta. Nah, di hari ini ya LG ngebit lagi di awal. Di jam 8 lebih 45 dia ngebit. Terus retailnya ikut ngebit. Ya kan? Retailnya jadi ikut ngebit. Bitnya tebel, mereka ikut ngebit. Nah, tiba-tiba waktu menjelang open 3 menit sebelum jam 9 itu bitnya LG dicabut, bling. Kayaknya skenario-nya seperti itu, langsung turun, celung gitu. Nah, LG langsung jualan. Ah, tapi retailnya dia masuk nge-HK, guys. Nah, saya kira retailnya nge-HK di sini. Nah, LG-nya jualan terus, sampai akhir kayak gitu. Ya, berarti dia distribusi. Mungkin karena ini, guys ya, alasannya udah kita bahas ya. Ini ada HSC, teman-teman. Mungkin underwriter itu dia mau distribusi biar free float-nya itu nyampe 15%. Karena kalau waktu IPO kan si Rans ini ngejual 20% ya. Ya. Terus 20%, terus baru dibagi 5. Ya, 20% itu dibagi 5, terus 8-nya itu diambil UE,
Terus satunya itu diambil dibagi 5, 20%-nya dibagi 5 ya. Yang 4-nya diambil UE, satunya diambil retail. Nah, kalau misalnya ini Rans ini naik terus, otomatis kan jatah retailnya dimakan terus kayak WBSA sama si RLCO yang dia masuk HSC saat ini. Nah, mungkin dia nggak mau seperti itu, guys. Mungkin Rans ini dia niatnya mau jadi masuk MSCI mungkin. Kan syarat-syarat masuk MSCI kan nggak boleh HSC, guys. Kayak gitu. Mungkin seperti itu ya tujuan ke depannya. Tapi ya ini aduh. Jadi nggak maksimal, teman-teman ya. Saya kira ngejual di atas 500 lah gitu ya. Ini kok malah dijual di harga di sini gitu loh. Kan bisa kan ngejual di atas 500 ya maunya kita ya. Dia distribusi di atas 500 gitu kan. Malah di harga 280-an udah distribusi. Aduh, gimana nih teman-teman? Nah, kalau seperti ini sih kemungkinan ya besok turun lagi nih untuk si Rans. Tapi kalau kita lihat di sini ya mungkin tujuan Rans ini ke depannya jauh ya guys ya. Mungkin dia mau masuk MSCI kayak gitu ya, biar nggak masuk list HSC gitu ya maksudnya. Kalau dia naik terus kan dia masuk list HSC nantinya. Dan nggak bisa masuk MSCI dalam waktu yang kurun waktu lama. Kayak gitu guys, mungkin seperti itu teman-teman. Aduh gimana guys, LG-nya jualan, di sini kita lihat yang beli itu retail ya otomatis besok nih bakal turun teman-teman untuk si Rans. Oke, kita lihat si Rans di sini teman-teman, kira-kira penurunannya besok sampai kemana ya? Mungkin sama kayak EMI sama BATS waktu itu ya. Dia turun lumayan di hari keduanya, di hari ini berarti di hari ketiga ya untuk si apa namanya Rans ya. Besok mungkin ya turunnya di sini lah, guys. Mungkin turun 5% sampai 10% kayak gitu teman-teman, kayak sini guys. Nih kayak gini nih. Nah nih. Nah ini kan BAS juga UE-nya keluar ya kalau nggak salah, atau EMI ya. Kayaknya kayak BAS, ini kayak BACH nih guys nantinya teman-teman. Nah ini kan sama ya, hampir mirip ya, Rans sama si ini, sama si BAS ya. Trot gitu merah, ARA, terus trot gitu, baru hari keduanya trot. Nah baru di hari ketiga dia ketahan kayak gitu. Kemungkinan besok merah guys untuk si Rans, mungkin merahnya sekitar 5-10% lah untuk si Rans. Nah baru kita lihat hari ketiga nanti. Nanti kalau hari ketiga nanti dia udah mulai hijau dan underwaternya berhenti jualan ya mungkin bisa di trading. Kayak gitu, kayak BAS hari ini nih bisa di trading. Kayak EMI gitu udah bisa di trading. Kan kita udah ngomong kan, EMI, BAS bisa di trading kayak gitu. Nah ini bisa di trading tadi guys kayak gitu. Oh yes ya, kurang maksimal tapi ya kita harus syukuri kita dikasih profit semua di saham IPO-nya teman-teman. Walaupun ya profitnya cuma 40%, 50% dan ya kurang gitu ya. Tapi ya tetap bersyukur. Thanks sudah nonton teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.